Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raina Dwi Lestari dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124B0031. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jailani SKM Hakes MKM yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi terkait konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi pertama. Di sini ada pengertian penduduk. Menurut PNH Simanjuntak, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal ataupun yang sedang berdomisili di suatu negara. Penduduk menurut Badan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang yang mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk dan mempunyai kartu keluarga. Lalu di sini ada menurut Sri Janti dan Rahman, beliau menyatakan bahwa penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah tanpa melihat status kewarganegaraan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan seseorang yang berdiam di suatu wilayah dan terdata secara resmi. Lalu, selanjutnya di sini ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini mengacu pada perubahan dan pergerakan yang terjadi dalam jumlah dan struktur penduduk di suatu wilayah. Nah, faktor-faktor utama yang memengaruhi dinamika penduduk ini melibatkan kelahiran, kematian, migrasi, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Analisis dinamika penduduk tidak hanya memperhatikan jumlah total penduduk, tetapi juga distribusi usia, jenis kelamin, tingkat kelahiran, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi struktur populasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dinamika penduduk ini adalah perubahan jumlah dan struktur penduduk di suatu wilayah. Lalu di sini ada transisi demografi. Transisi demografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan peralihan dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena adanya perkembangan perekonomian di suatu negara. Nah, transisi demografi ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, pretransisi, yang dimana pretransisi ini menunjukkan angka kelahiran dan kematian yang tinggi. Lalu yang kedua ada tahap transisi, yang dimana menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Lalu yang ketiga ada tahap pasca transisi, yang dimana tahap pasca transisi ini menunjukkan angka kelahiran dan kematian yang sudah rendah. Hal ini biasanya terjadi pada negara-negara yang sudah maju. Jadi, transisi demografi ini adalah peralihan penduduk dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya di sini ada faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor demografi, yang dimana yang pertama ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Adanya pertambahan jumlah penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara pengaruh bertambahnya dan berkurangnya angka masyarakat yang ada. Penduduk akan terus dikuasai oleh peningkatan jumlah kelahiran, tetapi pada saat yang sama akan berkurang oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok usia. Migrasi bisa berfungsi dalam imigrasi akan meningkat serta imigrasi akan menurunkan populasi. Lalu di sini ada jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2006 sampai 2010. Di sini menurut data BPS menunjukkan bahwa jumlah kepadatan penduduk di setiap provinsi berbeda-beda, yang dimana jumlah penduduk paling tinggi pada tahun 2006 sampai 2010 berada pada Provinsi DKI Jakarta, yang dimana di situ menunjukkan angka 13 sampai 14 ribu penduduk. Lalu ada jumlah penduduk paling rendah berada di Provinsi Papua Barat. Di situ menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Papua Barat ada 6 sampai 22 penduduk.
Lalu di sini ada masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama tingginya angka kelahiran. Nah, tingginya angka kelahiran ini dapat menimbulkan masalah kependudukan jika tidak dikendalikan dengan baik. Lalu yang kedua ada masalah jumlah penduduk, yang dimana pertambahan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah seperti struktur umur muda, pengangguran, dan urbanisasi. Lalu yang ketiga ada padatnya pemukiman penduduk. Migrasi dari desa ke kota dapat menyebabkan ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota. Jadi di sini masalah kependudukan itu ada 3. Yang pertama tingginya angka kelahiran, masalah jumlah penduduk, dan padatnya pemukiman penduduk. Lalu di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama ada program keluarga berencana atau bisa disebut dengan KB. Program ini adalah program dari pemerintah yang dimana pemerintah perlu mengencarkan sosialisasi dan akses terhadap program KB karena program KB ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, di mana pendidikan juga menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah kependudukan. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah, dapat mengurangi urbanisasi dan distribusi penduduk yang tidak merata di Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian KB atau keluarga berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, keluarga berencana ini adalah salah satu usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Lalu di sini ada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 pada tahun 2014. Di sini menyatakan bahwa keluarga berencana atau KB ini adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa keluarga berencana ini adalah program untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Lalu di sini ada sejarah keluarga berencana. Kapan sih keluarga berencana atau program KB ini dilakukan di Indonesia? Nah, awal mula pergerakan keluarga berencana tidak hanya ada di Indonesia, tetapi diterapkan juga di luar negeri. Pada awal mula Indonesia merdeka, Indonesia masih belum setuju dengan adanya program KB. Namun pada tahun 1950 jumlah kelahiran di Indonesia ini semakin meningkat dan membuat pemerintah mulai berpikir agar jumlah penduduk ini tidak mengalami ledakan secara terus-menerus. Karena jika angka kelahiran terus meningkat akan menghambat pembangunan, apalagi Indonesia baru saja merdeka pada saat itu. Nah, program KB ini dimulai digerakkan secara serius dan menyeluruh pada pemerintah Orde Baru. Indonesia mulai bergabung dengan KB Internasional atau Keluarga Berencana Internasional pada tahun 1952. Kemudian selanjutnya Indonesia mendirikan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau bisa disebut dengan PKBI. Nah, PKBI ini resmi berdiri pada tanggal 23 Desember pada tahun 1957. Dari sejarah ini dapat disimpulkan bahwa program KB mulai digerakkan di Indonesia itu pada tahun 1950-an. Lalu di sini ada tujuan KB. Nah, apa sih tujuan adanya program keluarga berencana ini? Nah, tujuan umum program keluarga berencana ini adalah untuk membantu keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial, ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak sehingga tercapai keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya.
Lalu selanjutnya di sini ada tujuan khusus KB, yang dimana di sini tujuan khusus program keluarga berencana ini yang pertama ada memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Lalu yang kedua mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa. Lalu yang ketiga ada memenuhi permintaan masyarakat terhadap pelayanan keluarga berencana dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kelahiran ibu dan bayi dan anak. Lalu yang keempat, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Jadi program KB ini bertujuan untuk selain bertujuan untuk membatasi kelahiran jumlah anak, KB ini juga bisa memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu serta menurunkan angka kematian ibu, anak, dan bayi. Lalu di sini ada manfaat keluarga berencana atau KB. Nah, yang tadi tujuannya dan sekarang manfaat keluarga berencana. Apa sih manfaat keluarga berencana ini? Nah, di sini yang pertama, KB ini mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Karena tujuannya tadi untuk membatasi kelahiran, nah manfaatnya juga di sini mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada mengurangi risiko tindakan aborsi. Yang ketiga, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Yang keempat, mencegah HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual. Lalu yang kelima ada menurunkan risiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks. Nah, di sini juga manfaat KB ini tidak hanya untuk mencegah kehamilan, tapi bisa juga menurunkan risiko kanker rahim dan mencegah adanya penyakit HIV. Lalu di sini ada kapan dilakukan program keluarga berencana ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa usia produktif perempuan pada umumnya adalah 15-49 tahun. Maka dari itu, perempuan atau pasangan usia subur ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan kontrasepsi atau cara KB. Nah, tingkat pencapaian pelayanan KB ini dapat dilihat dari cakupan peserta KB yang sedang atau pernah menggunakan kontrasepsi, tempat pelayanan KB, dan jenis kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor atau si pengguna KB tersebut. Nah, semua wanita pasangan usia subur ini yang berusia 15-49 tahun yang merupakan akseptor KB metode kontrasepsi panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek. Baik, lalu di sini selanjutnya ada jenis-jenis KB. Nah, jenis-jenis KB ini mempunyai dua metode. Yang pertama, metode KB hormonal dan metode KB non-hormonal. Nah, metode KB hormonal ini metode kontrasepsi atau jenis KB yang menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Lalu jenis-jenis KB hormonal ini yang pertama ada pil KB kombinasi, pil hormon progestin, pil KB darurat, KB suntikan kombinasi, suntikan progestin, dan implan. Lalu yang kedua ada metode KB non-hormonal atau sebaliknya. Nah, metode KB non-hormonal ini adalah metode atau jenis kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Lalu di sini jenis-jenisnya yang pertama ada tubektomi atau sterilisasi wanita, lalu yang kedua ada vasektomi atau sterilisasi pria, lalu ada kondom, ada segama terputus, ada lactational amenorrhea method atau bisa disebut MAL, lalu ada diafragma, lalu ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, lalu yang kedelapan ada AKDR dengan progestin. Lalu yang selanjutnya di sini ada sasaran program keluarga berencana. Yang pertama ada menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Artinya di sini program keluarga berencana ini mengurangi laju pertumbuhan penduduk dengan mengendalikan angka kelahiran sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Lalu yang kedua ada menurunkan angka kelahiran total, yang dimana mengurangi angka kelahiran total dengan meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perencanaan keluarga. Lalu yang ketiga ada mengurangi unmet need kontrasepsi, yang dimana mengurangi jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi meskipun mereka tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kehamilan. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan partisipasi KB laki-laki, yang dimana laki-laki berpartisipasi dalam menggunakan kontrasepsi dan mendukung pasangan mereka dalam menggunakan kontrasepsi ini, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program keluarga berencana. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi efektif, yang dimana di sini meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan aman untuk mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan reproduksi. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan, yang dimana meningkatkan usia perkawinan pertama ini untuk mengurangi resiko kelahiran dini dan meningkatkan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan karir. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembinaan anak, yang dimana meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembinaan anak ini seperti pemberian ASI, pemantauan tumbuh kembang anak, pendidikan anak, dan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga. Lalu yang kedelapan ada meningkatkan keluarga sejahtera dan ekonomi produktif. Yang kesembilan meningkatkan institusi masyarakat dalam program KBI nasional. Dengan demikian, sasaran program keluarga berencana ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada ruang lingkup keluarga berencana. Yang pertama, ada komunikasi, informasi, dan edukasi, yang dimana memberikan informasi dan edukasi tentang keluarga berencana ini kepada masyarakat, terutama pasangan usia subur untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang KB. Lalu yang kedua ada konseling, di mana menyediakan konseling kepada pasangan usia subur dan individu tentang keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Lalu yang ketiga ada pelayanan kontrasepsi, yang dimana menyediakan pelayanan kontrasepsi yang aman dan efektif, termasuk penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Lalu yang keempat ada pelayanan infertilitas, yang dimana di sini menyediakan pelayanan untuk pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak, termasuk diagnosis dan pengobatan infertilitasnya. Lalu yang kelima ada pendidikan seks, yang dimana kita memberikan pendidikan tentang seks yang sehat dan bertanggung jawab kepada remaja dan dewasa untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini. Lalu yang keenam ada konsultasi perkawinan dan pra-perkawinan dan konsultasi, yang dimana di sini menyediakan konsultasi kepada pasangan yang akan menikah dan pasangan yang sudah menikah tentang perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan hubungan suami istri. Lalu yang ketujuh ada konsultasi genetik, yang dimana menyediakan konsultasi tentang resiko genetik dan kemungkinan penyakit genetik kepada pasangan yang akan menikah atau yang akan memiliki anak. Lalu yang kedelapan ada tes keganasan, yang dimana di sini untuk mendeteksi kemungkinan penyakit keganasan pada individu yang berisiko seperti kanker dan yang lainnya. Lalu yang kesembilan ada adopsi, yang dimana menyediakan informasi dan dukungan kepada masyarakat yang ingin melakukan adopsi anak, termasuk proses adopsi dan dukungan pasca adopsi. Lalu di sini selanjutnya ada strategi pendekatan pada program keluarga berencana. Nah, strategi pendekatan pada program keluarga berencana ini dalam operasionalnya dapat dirumuskan dalam suatu strategi yang dinamakan dengan pancakarya, yaitu yang pertama mendorong pasangan usia subur memiliki 2 anak saja. Dengan mendorong pasangan usia subur memiliki 2 anak saja, sehingga dapat mengurangi angka kelahiran
dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Yang kedua ada membantu pasangan usia subur tidak menambah anak lagi, yang dimana jika pasangan usia subur tidak menambah anak lagi dapat mengurangi angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Lalu yang ketiga, mengarahkan generasi muda menerapkan NKKBS. Dengan mengarahkan generasi muda menetapkan NKKBS ini, mereka dapat memahami pentingnya memiliki keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia. Lalu yang keempat ada memperkuat pelembagaan KB dalam masyarakat, yang dimana dengan adanya pelembagaan KB dalam masyarakat, sehingga KB dapat menjadi bagian dari budaya dan norma masyarakat. Lalu yang kelima ada menguatkan dukungan fisiologis untuk adopsi NKKBS dan ber-KB secara sukarela. Nah, lalu di sini ada data prevalensi penggunaan jenis KB pada tahun 2010. Nah, berdasarkan data BPS pada tahun 2010 ini, dapat dilihat bahwa terdapat variasi dalam penggunaan jenis kontrasepsi di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, yang dimana jenis kontrasepsi yang paling populer pada tahun 2010 yaitu kondom kontrasepsi, merupakan jenis kontrasepsi yang paling populer digunakan di Indonesia dengan jumlah sebanyak 40%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kontrasepsi yang paling efektif dan paling banyak digunakan adalah kondom kontrasepsi pada tahun 2010. Nah, jenis kontrasepsi dengan jumlah pengguna paling rendah yaitu IUD atau intrauterine device, memiliki jumlah pengguna paling rendah yaitu 2 orang. Nah, hal ini menunjukkan mungkin karena kurangnya pengetahuan pasangan usia subur mengenai jenis kontrasepsi IUD ini. Lalu di sini selanjutnya ada jumlah angka keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia pada tahun 2010. Nah, berdasarkan data BPS dapat dilihat bahwa program keluarga berencana pada tahun 2010 ini memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda di berbagai provinsi di Indonesia, yang dimana provinsi yang dengan tingkat keberhasilan program KB tertinggi adalah Lampung, merupakan provinsi dengan tingkat keberhasilan program KB tertinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung, program keluarga berencana ini sudah berjalan secara efektif dan banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi mengenai program keluarga berencana ini. Lalu, provinsi dengan tingkat keberhasilan program KB terendah terdapat di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Kalimantan Tengah. Nah, provinsi tersebut merupakan tingkat keberhasilan program KB paling terendah di Indonesia, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan ini masih pada tahap tantangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam program keluarga berencana tersebut. Nah, lalu di sini ada kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa penting memahami konsep kependudukan di Indonesia untuk mengatasi masalah kependudukan dan jumlah kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Dan program KB ini berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup. Dan program KB ini dinyatakan berhasil dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Namun perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan keberhasilan program KB dan mengatasi masalah kependudukan di Indonesia ini, seperti kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat terkait program keluarga berencana ini, lalu ada akses dan kualitas pelayanan, dan yang terakhir masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam program keluarga berencana ini untuk meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia. Baik, selesai sudah pemaparan materi dan presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata pada saat pemaparan materi.
atau mungkin ada beberapa materi yang sulit dipahami. Semoga saya bisa memperbaiki kembali di tugas selanjutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.